Selama Perang Dunia Kedua, pemimpin dari Nazi yaitu Hitler mengharapkan mereka untuk menang. Nazi tidak hanya bertempur sampai mati dalam perang ini, tetapi mereka juga memiliki rencana masa depan untuk menguasai dunia yang baru. Setelah perang besar dalam sejarah manusia berakhir, mereka akan membangun kerajaan fasis baru di atas reruntuhan Eropa. Hitler telah memiliki segalanya di atas kertas, dan jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana dari Hitler, dunia yang kita tinggali saat ini akan sangat berbeda. Dalam banyak hal, tatanan dunia baru Nazi tidak seperti yang kalian harapkan, dan oleh karena itu, kami ingin berbagi dengan kalian tentang 5 hal yang akan dilakukan oleh Hitler dan rezim Nazi jika mereka memenangkan Perang Dunia Kedua. Check this out. Nazi mungkin telah melakukan genosida terhadap suatu ras, tetapi ketika menyangkut penduduk asli Amerika, terimalah suku ini. Ketika Amerika jatuh ke tangan Nazi, mereka berjanji akan mengembalikan tanah itu kepada penduduk asli Amerika. Nazi bekerja sama dengan kelompok yang dikenal sebagai Federasi Indian Amerika dan memenangkan hati mereka. Beberapa anggota kelompok yang paling fanatik telah berubah menjadi Nazi yang bersemangat, mengenakan simbol swastika pada pakaian dan memberikan pidato yang menyebut Yahudi adalah anak-anak setan. Nazi menyukai tindakan penduduk asli Amerika ini, bahkan secara terbuka menyatakan jika penduduk asli Amerika adalah sahabat dan mengirim petugas propaganda yang menyamar ke Amerika untuk meyakinkan mereka agar menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Nazi berjanji akan mengembalikan tanah itu kepada mereka. Apakah Nazi mengatakan yang sebenarnya atau tidak, banyak yang mengindahkan arahan itu. Para pemimpin penduduk asli Amerika mengklaim jika mereka memiliki 750.000 tentara yang siap berperang untuk Hitler. Begitu Nazi tiba di Amerika, mereka akan membantu menghancurkan Amerika Serikat. Jepang tentu punya rencananya sendiri. Di ruang perang mereka, Nazi dan Jepang punya rencana dan membagi setiap sudut dunia di antara mereka. Jepang setuju untuk memerintah setiap bagian dari bagian timur dunia, memberi mereka daerah dari India ke bawah. Jepang ingin menggunakan nama Lingkungan Kemakmuran Asia Timur Raya agar lebih ramah. Ini adalah kerajaan yang penuh dengan pilihan nama yang ramah untuk mengalihkan perhatian kalian dari makna yang gelap dan menakutkan. Setiap penduduk negara yang ditangkap akan dilatih menjadi pemimpin rakyat dan menjadikan mereka pemimpin boneka Jepang. Jepang mengatakan itu adalah kemerdekaan dari Barat, berjuang di bawah slogan Asia untuk Asiatik. Tetapi mereka memaksa Asia untuk menerima pemerintahan Jepang. Bahasa Jepang akan menjadi bahasa resmi di seluruh belahan bumi timur, dan guru bahasa Jepang akan ada di setiap sekolah. Australia dan Selandia Baru juga akan berada di bawah kendali Jepang. Jika Nazi memenangkan perang, Hitler percaya itu akan berarti akhir dari kehidupan orang kulit putih di sana. Ketika perang dimulai, Inggris menolak untuk menyerah. Kecintaan Hitler kepada Inggris mulai memudar. Setelah beberapa saat, Hitler hanya ingin menghancurkan hidup mereka dan merencanakan bagaimana dia akan melakukannya. Jika Inggris jatuh ke tangan Nazi, mereka akan memperkenalkan undang-undang baru. Setiap pria berbadan sehat antara usia 17 dan 45 tahun akan dipindahkan ke benua Eropa di mana mereka akan dipaksa bekerja sebagai buruh. Ibu dan anak laki-laki diperbolehkan tinggal di rumah sampai anak laki-laki mereka berusia 17 tahun. Segala sesuatu yang dimiliki akan disita, dan siapa saja yang mencoba melawan akan langsung dibunuh. Ini rencana yang sangat menakutkan, tetapi itu bukan yang terburuk. Heinrich Himmler ingin berbuat lebih banyak lagi, dan dia ingin memusnahkan 80% populasi Inggris segera setelah negara itu jatuh ke tangan mereka. Mungkin banyak dari kalian telah mengetahui jika Hitler adalah pro dengan Islam. Baik Hitler maupun Himmler mengeluh jika Jerman adalah negara Kristen. Himmler sendiri pernah berkata, agama yang dibawa oleh Muhammad akan lebih cocok dengan kita daripada agama Kristen. Pada awalnya, Hitler berjanji untuk memberikan Timur Tengah kepada Italia, tetapi setelah perang dimulai, dia mengubah rencananya.
Hitler menemukan semangat yang sama dalam diri Haji Amin Al-Husaini, Mufti Agung Yerusalem, yang mengatakan kepadanya jika mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Inggris, Yahudi, dan komunis. Haji Amin ingin memimpin pemberontakan fasis melawan Inggris, tetapi Hitler memerintahkan untuk menunggu sampai perang dengan Uni Soviet selesai terlebih dahulu. Keduanya telah memiliki aliansi dan bekerja sama untuk mengirim regu kematian ke Palestina untuk membunuh setiap orang Yahudi di sana. Menyadari jika mereka akan kalah, Hitler menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bersatu lebih erat dan kuat dengan kaum Muslim, terutama setelah Italia membelot kepadanya. Meskipun pro dengan Islam, bukan berarti seluruh imperium Nazi akan mendukung umat Islam. Jika kalian mengikuti Heinrich Himmler, dia akan mengubah Eropa Timur ke agama lain, yaitu saksi-saksi Yehuwa. Nazi membantai ribuan pengikut agama ini di kamp konsentrasi. Tapi setelah membunuh mereka secara massal, Heinrich memiliki rasa hormat yang berbeda terhadap agama ini. Dalam pandangan Heinrich, saksi-saksi Yehuwa memiliki kombinasi sempurna antara etos kerja fanatik dan pasifisme atau anti kekejaman yang membuat mereka tetap bekerja keras dan mencegah mereka menggulingkan rezim fasis dari Nazi. Dia juga memberikan instruksi khusus kepada petugasnya, yaitu Dr. Ernest, untuk membawa agama ini ke Eropa Timur. Cukup aneh berada di dunia yang diperintah oleh rezim Nazi, di mana ada perbudakan, genosida, dan senjata pemusnah massal, dan pada saat yang sama ada banyak pengikut saksi-saksi Yehuwa. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.